Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anik Juliarini, Wijaiswara Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sebuah hal yang mungkin baru bagi kita semuanya dan pastinya menarik. Apa itu? Yaitu tentang penilaian heritage. Sobat Kemenkukorpu, heritage atau pusaka menurut Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003 dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu pusaka alam. Misalnya kalau di Jogja ada gumuk pasir di pantai selatan. Kemudian ada pusaka budaya yang dia berupa tangible atau benda yang berwujud, misalnya candi, masjid-masjid kuno, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pusaka budaya intangible atau yang tidak berwujud, misalnya batik atau pantun Indonesia. Ini juga merupakan pusaka atau heritage. Dan yang berikutnya adalah pusaka saujana, yaitu sekelompok alam dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya, sebuah kawasan. Misalnya di Jogja ada kawasan Kota Baru, ada kawasan Kota Gede, di mana dengan kehidupan yang khas di wilayah tersebut. Nah, terkait dengan pusaka khusus cagar budaya, maka terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Disebutkan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan. Nah, warisan budaya bersifat kebendaan ini ada benda cagar budaya, ada bangunan cagar budaya, ada struktur cagar budaya, ada situs cagar budaya, ada juga kawasan cagar budaya. Oke. Nah, cagar budaya ini bisa berada di darat, bisa juga berada di air, dan perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai yang penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan atau kebudayaan. Nah, sebuah benda atau kawasan atau situs akan ditetapkan disebut sebagai cagar budaya melalui penetapan pemerintah, atau bahkan kalau internasional ini akan ditetapkan oleh UNESCO. Sahabat Kemenkukorpu, properti cagar budaya sendiri, kalau kita bicara mengenai propertinya, karakteristik umum dari 4 yang wajib dipenuhi adalah: 1, dia memiliki kepentingan sejarah, arsitektur, dan atau budaya. Kemudian terdapat perlindungan hukum atau legal yang melekat pada properti tersebut. Berikutnya ada pengendalian dan pembatasan penggunaannya, perubahan maupun pelepasan atau penjualannya. Jadi benda cagar budaya ini tidak dapat begitu saja dilakukan pemugaran maupun penjualan, semua diatur oleh peraturan tertentu. Berikutnya karakteristik cagar budaya atau properti cagar budaya adalah ini bisa digunakan untuk publik, bisa diakses oleh publik, misalnya untuk pembelajaran, untuk wisata, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah cagar budaya sebagai properti itu yang seperti apa? Karena kita akan menilai properti cagar budaya yang berupa properti, yaitu 1, dari sisi kepemilikan, maka cagar budaya ini dapat dimiliki oleh seseorang atau badan. Kemudian dari sisi pengalian, cagar budaya ini dapat dialihkan hak kepemilikannya. Yang berikutnya dari sisi wujudnya, dia bisa berbentuk benda, misalnya keris, bangunan, misalnya rumah kuno, struktur, misalnya struktur dari joglo, misalnya situs Sangiran misalnya di Jawa Tengah, atau kawasan misalnya kawasan Kota Gede, kawasan Gunung Leser, dan sebagainya. Nah, berikutnya mungkin timbul pertanyaan, mengapa sih kita perlu menilai cagar budaya? Selama ini rasanya belum pernah dilakukan penilaian atas properti cagar budaya. Nah, sahabat Kemenkukorpu, sesuai karakteristik yang tadi disebutkan di awal, maka properti cagar budaya ini memiliki nilai intrinsik yang luar biasa. Dari sisi sejarah, dari sisi
ilmu, dari sisi agama dan sebagainya, dari sisi budaya, seni, arsitektur dan seterusnya. Nah, barangkali suatu saat kita perlu melakukan penilaian terhadap cagar budaya karena Indonesia memiliki banyak sekali bangunan-bangunan cagar budaya. Nah, berikutnya, untuk apa cagar budaya dinilai? Bisa jadi akan dilakukan jual beli atau transaksi, mungkin untuk penjaminan hutang, bisa juga hibah, atau mungkin warisan, atau untuk pengenaan pajak, atau untuk laporan keuangan pemerintah. Nah, bagaimana sebenarnya menilai properti cagar budaya itu? Sahabat Kemenkominfo, pada pelatihan penilaian heritage yang saya ikuti beberapa waktu yang lalu, disebutkan bahwa saat ini di Indonesia belum terdapat standar khusus untuk melakukan penilaian benda cagar budaya. Namun demikian, dasar penilaian secara umum atau prinsip-prinsip yang secara umum kita gunakan, maka itu bisa digunakan untuk melakukan penilaian properti cagar budaya, yaitu bisa dengan nilai pasar, bisa dengan nilai wajar, bisa nilai likuidasi, nilai investasi, atau nilai kepentingan publik, dan lain-lain. Nah, berbicara mengenai benda cagar budaya, tentu kita semua paham bahwa salah satu wilayah yang sangat kaya dengan benda-benda dan bangunan-bangunan cagar budaya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, uniknya sahabat Kemenkominfo, di Yogyakarta terdapat sebuah tambang mocopat, tambang tradisional yang menceritakan tentang beberapa kawasan atau benda cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di sekitar wilayah Keraton Yogyakarta. Ini merupakan isi dari syair pada tembang Mijil. Seperti yang tertulis di sini, Kalinongo pancingkok ing puri, Gunung Gamping Kulon, Hardi Merati lor wetan prenahe, Candi Jonggrang mangungkung ing kali, Pleret Tilasanagari Giri Loyo Kidul. Nah, maksudnya adalah bahwa Sungai Winongo itu membelok pada saat dia mendekati keraton. Jadi dari arah barat kemudian dia mengalir tidak sampai masuk ke dalam puri atau ke dalam keraton. Kemudian Gunung Gamping ini berada di wilayah barat keraton atau sebelah barat kota. Gunung Merapi terletak di timur utara atau timur laut gitu. Kemudian Candi Jonggrang atau Candi Borobudur itu dibangun di pinggir Kali Opak, mangungkung atau seperti menghadap ke kali. Kemudian Pleret merupakan bekas negeri Mataram di masa lampau. Dan berikutnya ada desa yang terletak di sebelah selatan, di mana sekarang kita kenal dengan nama Gunung Kidul. Nah, Sobat Kemenkominfo, demikian tadi terkait heritage dan bagaimana penilaian heritage khususnya di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.